Makanya ada yang mengatakan berbahagialah orang yang mati tapi tidak mati kebaikannya, dan merugilah orang yang mati tapi tidak mati keburukannya. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa mengapa orang yang beriman bersedih hati ditinggal oleh Ramadan. Beliau mengatakan kalau Ramadan yang meninggalkan kita, insya Allah tahun depan Ramadan akan hadir lagi. Tapi kalau kita yang meninggalkan Ramadan, maka kita tidak akan pernah berjumpa lagi dengan Ramadan. Karena itulah yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di tahun-tahun yang akan datang untuk berjumpa dan menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah meriwayatkan satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun 'inda akhihi falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kesalahan kepada saudaranya yang lain, hendaklah dia halalkan hari ini, hendaklah dia minta dimaafkan hari ini. Falyatahallalhul yauma, hendaklah minta dihalalkan hari ini, sebelum nantinya tidak bermanfaat lagi harta baik dinar maupun dirham. Di dunia kita mungkin pernah salah kepada supir kita, karyawan kita, untuk minta maaf, untuk menghibur hatinya. Kalau kata orang sininya ngabebenjo, bagaimana merayu agar dia mau memaafkan kita, bisa kemudian kita kasih uang, kita ajak dia dan keluarga jalan-jalan. Tapi kalau kita nggak sempat minta maaf di dunia, di akhirat maka tidak bisa lagi harta kita menyelamatkan kita. Di akhirat nggak bisa lagi kita bikin family gathering buat karyawan kita. Di akhirat nggak bisa lagi kita kasih uang kepada orang-orang yang pernah kemudian kita zalimi kepada mereka. Karena itulah mumpung hari ini, mumpung pada saat-saat ini, maka kita yang merasa punya kekeliruan, minta maaflah kepada saudaranya yang lain. Dan saya atas nama pribadi Agus Setiawan mengucapkan minta maaf lahir dan batin kepada jamaah semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum ilallahi aqrab wa ala ta'atihi adwam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, memaafkan khilaf kita, menerima amal ibadah kita, dan bertambah tahun kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan orang tua kita Nabi Adam alaihissalam di surga, dan kita nanti akan kembali pulang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kampung kita adalah surga, karena orang tua kita bagaimana ayah dari manusia seluruhnya itu diciptakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya balik kampung yang sesungguhnya adalah kita kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi menuju ke surga ini merupakan sebuah perjalanan panjang. Karena itulah pada kesempatan pagi hari ini saya mengajukan tema tentang perjalanan panjang menuju pulang. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang urutan bagaimanakah setelah kehidupan kita di dunia, maka terjadi perbedaan di antara para ulama. Namun paling tidak ada 8 fase bagaimana tahapan setelah kematian. Yang pertama adalah tentunya kematian itu sendiri.
Yang kedua adalah yang disebut dengan alam barzakh. Ini bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Ya. Sekarang saja sudah tahun 2024. Maka orang-orang yang wafat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja berarti sudah 1400-an tahun. Dan kita tidak tahu dunia ini kapan akan berakhir. Jadi alam barzakh itu bisa ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Setelah itu kemudian ada yang disebut dengan padang mahsyar. Menurut beberapa riwayat yang sahih adalah 50.000 tahun. Tapi tentunya hitungannya entah hitungan kita ataukah wallahu alam bagaimana hitungannya. Setelah itu hadirin khotaliman rahimakumullah, ada yang namanya hisab. Ya. Hisab adalah klasifikasi amal. Ini orang soleh, ini orang yang munafik dan lain sebagainya. Tapi nanti yang lebih detailnya adalah tahapan yang kelima, yaitu mizan. Ya, bukan cuma sekedar diklasifikasi, tapi bagaimana kemudian ditimbang dengan seadil-adilnya. Itulah diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji dzarrah. Ini biji dzarrah itu kan penafsiran bagaimana saat itu benda yang paling terkecil. Kalau kemudian bisa dibagi lagi, ya, bagaimana dengan teori-teori relativitas bahwa yang paling terkecil itu, ya, sekarang itu sudah kemudian zamannya nanoteknologi. Bagaimana dengan mikrochip yang sangat-sangat kecil? Ya. Kalau ada yang pernah kateter, itu kan cuma dimasukkan kecil, selangnya kecil, seret, ya. Disambungkan dengan nanoteknologi dan kemudian dilihat di layar. Gimana jantungnya, gimana bagian parunya. Ya. Jadi artinya bahwa ayat tersebut sekecil apapun, seringan apapun amal tersebut, nanti pada saat mizan itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya rohu, dia pasti akan melihat dan mendapatkannya. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Begitu juga kalau kemudian perbuatan yang buruk walaupun sekecil apapun. Kalau dalam Al-Qur'an Allah mengatakan itu khianatnya mata salah satunya. Khianat mata itu melihat aurat wanita yang tidak halal, pakai bukan. Itu namanya zina mata. Kalau khianat mata itu kita lagi ngobrolin orang, lagi ngegosip tentang orang, orangnya lewat. Terus kita kasih kode pakai mata. Maksudnya diem, orangnya lewat. Yeah. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu khianatnya mata. Orang yang lagi kita bicarakan, kemudian kita kasih kode sama lawan bicara kita biar diem. Ini orangnya. Yeah. Khianat mata itu Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada kita. Tuh. Sampai khianatnya mata saja, kerlingan mata kita ngasih kode ke lawan bicara untuk kemudian diam dulu, nih orangnya lewat nih. Itu Allah tahu. Yeah. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, itu mizan. Belum nanti bagaimana tahap yang keenam adalah az-zulmah. Bagaimana gelap gulita. Setelah itu kemudian as-sirat. Bagaimana kemudian melewati yang namanya jembatan. Di situ ada yang tidak lolos, ada yang masuk ke dalam neraka, dan yang masuk ke dalam neraka ini adalah mereka yang abadi. Ada juga yang kemudian gak sampai ke ujung, orang-orang munafik, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Tapi ada juga yang sampai, maka itu adalah mendapatkan surga, dan surga ini adalah kekal. Kita akan lihat waktunya, syuruk sampainya ke tahap yang mana. Kalau tidak, to be continue, kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa dunia ini sangat singkat. Al-umru mahmatala qathur. Umur ini walaupun panjang, bilangannya sampai 70-80 tahun, tapi sebenarnya pendek, nggak kerasa. Ya. Kita saja yang kemarin baru bagaimana menyambut Ramadan, tahu-tahu udah pertengahan, tahu-tahu sudah 10 terakhir, tahu-tahu sudah disibukkan bagaimanakah persiapan Idul Fitri. Kita yang rasanya baru kemarin
rutin melakukan Idul Fitri. Sekarang sudah tanggal 11 Syawal. Ya, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang belum melaksanakan puasa sunnah Syawal, ayo, nggak kerasa. Ya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan luar biasa. Yang sudah puasa 30 hari kemarin ditambah 6 hari, Allah ganjar pahala dengan Allah berikan pahala seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Ini luar biasa. Ustadz, saya belum bayar hutang puasa. Bayar. Kalau kira-kira waktunya mepet, Syawalan dulu. Kenapa? Karena ini yang lebih mendesak. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, maka mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia ini melainkan sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi. Ya, kayaknya sebentar kita di dunia. Ya. Baru kemarin bagaimana jak-jak, bagaimana gagahnya, ya, kemana-mana bawa sisir. Sekarang udah nggak bermanfaat lagi. Dah geus eueuhan rambutnya, ya. Rambutnya juga sudah mulai nggak ada, ya. Yang dulu kita lihat bagaimana gagahnya, sekarang sudah mulai keriput. Umur ini pendek. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, bahkan mohon maaf kita yang sudah mulai sepuh, nggak kerasa. Ya Allah, kita sekarang sudah begini. Ketika kita bercermin, sudah mulai memutih rambut kita. Bahkan tidak sedikit yang mulai memutih janggut kita. Umur walaupun panjang bilangannya, tapi rasanya sebentar. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, hidup yang singkat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gunakan sebaik-baiknya. Coba mohon maaf, kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita banggakan, anak, keluarga, aset, kalau sudah meninggal dunia nggak ada artinya, nggak ada artinya. Ya. Dan mohon maaf, orang akan cepat mudah melupakan kita kecuali orang-orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau kemudian sudah meninggal, hartanya hanya menjadi rebutan. Ya. Bagaimana rebutan antar anak, istri, dan lain sebagainya. Kita juga sudah sering dilupakan. Sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama mereka lupa. Kecuali orang-orang yang memberikan manfaat, mereka akan terkenang dengan orang-orang tersebut. Makanya sering saya mengungkapkan kalimat dari Imam Ar-Rafi'i. Beliau mengatakan manusia itu ada 2 jenis. Ada manusia yang sudah mati walaupun dirinya masih hidup. Dan ada manusia yang kekal hidup walaupun dirinya sudah di alam kubur. Apa maksudnya? Ada manusia jenis yang pertama, nggak pernah memberikan manfaat bagi orang lain. Tinggal di komplek, ya di rumah aja. Tetangga tidak merasakan manfaatnya, masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Orang seperti ini walaupun ada, tapi serasa tiada. Saya nyariin hatur nuhun. Berarti yang ini tadi belum ya slide-nya? Belum tadi ya. Inilah tahapan setelah kematian ya, kematian, alam barzakh, mahsyar, hisab, mizan, zulmah, kemudian as-sirat dan surga. Nanti di antara di padang mahsyar ada yang namanya haud, bagaimana telaga Nabi SAW. Peristiwa bagaimana manusia meminta syafaat. Ada yang dalam hadis sahih datang kepada para nabi yang lain, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Secara ringkasnya ini ya. Maka tadi saya katakan bahwa kalau memang waktunya tidak mencukupi, kita akan coba sambung. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang tadi saya katakan bahwa hidup itu terasa singkat. Ada orang-orang yang ketika di dunia nggak pernah memberikan manfaat bagi orang lain. Tetangganya tidak merasakan manfaat kehadiran dia, masyarakat di sekitar tidak merasakan manfaat dari dia. Dia hidup tapi bagaikan sudah mati. Orang seperti ini, kalau menurut orang seberang, orang Sumatera,
kehadirannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Ya. Ini kalau kata orang seberang, orang Sumatera, kehadirannya tidak dinanti, ketiadaannya tidak dicari. Kalau kata orang Betawinya, sebodoh amat, mau datang syukur, nggak datang udah. Ya. Karena kenapa? Orang juga nggak merasakan manfaatnya. Ya. Tapi ada orang jenis kedua, kata Imam Ar-Rafi'i, dia banyak kebaikannya pada orang lain. Kita dulu pertama kali merantau ke Bogor, ya Allah, ketemu bapak ini, dia baik benar. Dia yang nuntun saya kalau ngurus surat ke developernya begini. Oh, ketika saya pertama kali kerja, dia yang kemudian ngebimbing saya. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, boleh jadi orang-orang baik itu sudah tidak ada, sudah pindah rumah, sudah meninggal dunia, tapi seolah-olah mereka masih hidup. Kenapa? Karena mereka banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Hidup singkat, maka tugas kita adalah how to make the history. Bagaimana kita membuat sejarah bahwa kita pernah ada. Sebenarnya hidup ini adalah bagaimana kita membuat sejarah tentang kebaikan kita. Makanya ada yang mengatakan, berbahagialah orang yang mati tapi tidak mati kebaikannya, dan merugilah orang yang mati tapi tidak mati keburukannya. Wal iazubillah. Yang berbahagia itu kalau kemudian kita meninggal dunia tapi kebaikan kita tidak meninggal, kebaikan kita tidak tamat, orang masih teringat bagaimana kebaikan kita. Oh, ini jalan dulu dia yang wakafin, ini sekolah dulu dia yang wakafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kehidupan dunia yang singkat. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah. Selanjutnya adalah kematian. Ayat yang tadi saya bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah berfirman di ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqah. Dalam bahasa Arab, mengecap, merasakan itu dhaqa yadhuku. Mengecap dengan lidah itu namanya dhaqa yadhuku. Ya. Maka di sini Allah menggunakan kata setiap jiwa akan merasakan. Jadi merasakannya itu bukan feel. Ya. Merasakannya itu adalah bagaimana kayak rasa makanan. Setiap jiwa akan merasakan bagaimana kematian. Bagaimana rasanya? Allah jelaskan dalam surat An-Nazi'at ayat pertama dan ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan kasar. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdosa, maka malaikat akan mencabut nyawanya dengan paksa. Yeah. Bagaimana dari ubun-ubun kemudian dicabut, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya kalau kemudian kita berkunjung ke orang yang sakit dan sakitnya sudah payah, maka kita bisa pegang dari mulai kakinya. Kalau kita rasakan sudah mulai dingin, apalagi betisnya, maka kita bisa berwasiat kepada ahli keluarganya, tolong jangan ditinggalkan. Talkinkan dia, bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jangan terburu-buru dan gak mesti sempurna. Ini kayak orang sehat, la ilaha illallah. Orang lagi di ICU, gimana mau talkinnya? Yang penting dia bisa ngikuti dengan gerakan bibir, dengan bagaimana respon matanya. Bahkan kadang mungkin gak merespon, namanya udah di ICU, ya. Jadi gitu, karena dicabut dari ubun-ubunnya. Jadi dari mulai kaki terasa dingin. Tapi mohon maaf Bapak Ibu kalau yang kakinya sekarang dingin karena AC. Ya, jangan sampai kemudian pada mereka, udah mulai dingin Ustadz gitu. Ini mohon maaf. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Tapi bagi orang-orang yang beriman, Allah mengatakan di ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan lemah lembut. Ya Allah, bagi orang yang beriman. Makanya kita lihat bagaimana orang-orang yang soleh, la nuzaki ahadan Allah, kita tidak mendahului bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang meninggal rapi, terlihat kayaknya senyum, terlihat kayaknya bahagia. Ya Allah, kematian itu ada rasanya Bapak, kematian itu ada rasanya Ibu, ya.
Dan yang pasti ketika ditarik nyawa itu sakit. Sampai kemudian Nabi berpeluh. Inilah yang membuat Fatimah kemudian menangis melihat ayahnya begitu payah pada saat sakaratul maut. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan hamba ketika sedang dicabut nyawanya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian sempat diplester, diperban, udah lama ya, lengket, kadang ada bulu-bulu yang kecabut, sakit, itu baru plesteran. Ini nyawa bertahun-tahun nempel dalam jasad kita, dicabut oleh malaikat ya. Maka Nabi SAW juga merasakan ya, bagaimana sakaratul maut. Tapi ini yang membuat Nabi kemudian berkata kepada Fatimah, ayahmu tidak akan lagi merasakan sakit setelah ini. Fatimah nangis. Kemudian Nabi berbisik, setelah itu Fatimah tersenyum. Setelah Nabi SAW meninggal, orang-orang bertanya, apa yang dibisikkan oleh ayahmu sehingga membuat engkau tersenyum? Apa kata Fatimah? Ayahku mengatakan, akulah orang yang pertama yang akan menyusul beliau setelah beliau meninggal dunia. Makanya gak lebih dari 30 hari setelah Nabi SAW meninggal, Fatimah meninggal. Hadirin khotal iman rahimakumullah, jadi kematian. Dan itu pasti ya. Di dunia kita yang punya kuasa, kita yang punya harta bisa bikin sistem keamanan, bisa ada pengawal dari mulai di gerbang, depan pintu, rumah, sistem dan lain sebagainya. Tapi kalau satu tamu ini udah datang, nggak ada yang bisa menghalangi, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kau berada pada benteng yang dijaga, lagi hidup mah bagaimana pengawalannya, ada motor, ada mobil, ada ini dan lain sebagainya. Rumahnya ada sistem bagaimana security yang luar biasa. Tapi kalau tamu ini udah datang yang namanya kematian, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Ya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, disinilah awal perjalanan panjang kita menuju pulang ke surga. Yang pertama kita akan melewati apa yang disebut dengan alam barzakh. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, barzakh secara arti bahasa adalah tengah-tengah, barzakhon. Ya. Yaitu tengah-tengah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ya. Alam barzakh ini sering disebut dengan alam kubur. Karena kebanyakan manusia dikubur, tapi ternyata tidak semuanya dikubur, betul nggak? Ada kepercayaan daripada umat yang lain itu dibakar. Ya. Ada kepercayaan yang lain dibalsem dan diletakkan di dalam gunung. Bahkan mungkin yang paling kita ingat bagaimana nasib daripada Fir'aun dengan tentaranya, betul nggak? Kan itu nggak dikubur. Ya. Ada yang wal-iyazubillah kemudian wafat, ya. Entah itu dimakan binatang, bagaimana maaf korban daripada pesawat yang kecelakaan ketika dari Jakarta menuju ke Sumatera. Masih ingat beberapa tahun yang lalu di atas perairan, itu kan nggak berbentuk. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, maka yang lebih tepat adalah alam barzakh. Karena kenapa? Karena nggak semua dikubur. Walaupun karena banyak yang kemudian meninggal dan dikubur, seringnya disebut dengan alam kubur. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Fir'aun, tentaranya dan orang-orang yang tidak dikuburkan itu sekarang berada di alam barzakh, berada pada alam antara dunia dengan akhirat. Allah berfirman dalam surat Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah berfirman kepada mereka, dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi mereka Fir'aun dan juga bala tentaranya yang mati di lautan, sedangkan Fir'aun oleh Allah diselamatkan. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun agar kemudian menjadi tanda bagi orang setelahmu. Ketika ditemukan salah satu seorang pakar daripada Perancis, Maurice Bucaille, beliau ketika meneliti kenapa kok ini jasad Fir'aun banyak mengandung garam. Salah seorang arkeolog Mesir mengatakan ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Qasas. Bagaimana Fir'aun memang matinya di Laut Merah, tapi kemudian jasadnya diketemukan karena itulah banyak mengandung garam. Dia mengatakan sungguh luar biasa. Akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Dr. Maurice Bucaille dan kemudian beliau menulis sebuah buku yang sangat-sangat inspiratif. Saya ingat dulu SD udah baca buku itu. Judulnya adalah Injil, Taurat dan Al-Quran. Dulu diterbitkan oleh Pustaka Bulan Bintang. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa Allah selamatkan Fir'aun. Bala tentaranya mati di lautan, tapi mereka sekarang berada di alam barzakh. Bagaimana mereka kemudian mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan? Hadirin khotul iman rahimakumullah, itulah alam barzakh. Nah, di alam barzakh atau kemudian di alam kubur ada yang kemudian Allah berikan nikmat, wal iazubillah, ada juga yang Allah berikan azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bagaimana Nabi SAW menceritakan yatba'ul mayyitu thalath, ada 3 hal yang ngikutin si jenazah. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalnya. Maka ketika kemudian sang mayit dimasukkan ke dalam kubur, yang tinggal cuma 1 dan kembalilah 2 hal, keluarga dan hartanya kembali. Segitu iring-iringan, ya. Bagaimana kemudian dengan begitu banyaknya rombongan dari mulai mobil mewah dan lain sebagainya, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, istri dengan anak cuma bisa nangis, tapi setelah itu meninggalkan. Nggak ada di dunia ngomongnya sehidup semati, ya. Kalau kemudian sehidup ya semati ntar dulu, ya. Nggak ada yang ketika mau dikubur kemudian ketika mau ditimbun dengan tanah kemudian mau ikutan. Nggak ada. Yatba'ul mayyitu thalath, ngikutin mayit 3 hal. Yang 1 netap, yang 2-nya pulang, harta dan juga keluarga. Saat kemudian sudah ditimbun, Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa nanti akan kemudian datang malaikat dan akan bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu. Hadirin khotul iman rahimakumullah, bagi orang-orang yang kemudian bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan daripada kuburannya sab'una dzira'an, 70 hasta. Hasta itu dari mulai ujung jari sampai siku, 70. Jadi lega rasanya. Ya. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, amal yang bakal menolong kita, bukan kemudian harta. Mohon maaf, hanya sekedar sharing, ya. Saya melihat bagaimana dunia itu dibukakan di Dubai, ya. Saya ketika khutbah Idul Adha di kedutaan Indonesia di Abu Dhabi, kalau kedutaannya kan di Abu Dhabi, Pak Dubes bilang, "Pak Ustadz udah pernah ngerasain hotel bintang 6 belum?" Saya pikir beliau bercanda, karena yang saya tahu hotel itu cuma sampai bintang 5. Saya bilang, "Pak Dubes, saya sih belum pernah, paling pernah itu bintang 7, kan obat puyeng, ya, nyeri landong." Beneran Pak Ustadz. Akhirnya dipanggil sopir, "Anterin Pak Ustadz ke Dubai," katanya, "ke hotel anu." Kata sopirnya, "Pakai mobil yang mana Pak?" "Mobil saya aja, Mercy seri yang baru." Wow, ngerasanya kalau kata orang Sunda legek, gaya, depannya ada bendera Indonesia gleber, di bawahnya CD konsulat diplomat. Nyampe ke depan hotel tersebut, mohon maaf, itu bukan satu-satunya yang paling bagus, ada Bentley, ada Rolls Royce. Ya, wow. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ketika masuk, ya Allah, ya. Baru pertama nih, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu Allah kasih rezeki, tapi hanya sekedar tahu saja, jangan nginep di sana, nanti lupa akhirat. Ya. Baru pertama saya ngadepin ada ATM ngeluarin emas dan bukan duit tuh di sana di Dubai. Ya, jadi logam mulia bentuknya. Ya.
Bapak Ibu Allah SWT rahmati, saya coba ke toiletnya, keran-kerannya dari emas. Ya. Akhirnya saya bilang sama sopir, Mas kita pulang aja deh. Enggak, kata bapak, kalaupun gak nginep makan di sini Ustaz buat cobain. Enggak, saya bilang, ntar saya lupa akhirat, saya bilang. Oh ternyata di situ ya memang tamu-tamu dari berbagai negara katanya. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kemudian saya jalan-jalan ke Dubai, saya dapetin kain kafan mereknya Louis Vuitton. Astagfirullahaladzim. Saya waktu itu sempat saya foto, saya bilang sama istri saya, Neng, walaupun nih harganya selangit, malaikat kagak takut. Mau Louis Vuitton, mau apa kayak segala macam, nggak ada bedanya. Tapi ada manusia yang masih pengen gagah-gagahan di alam kubur. Buat apaan pakai kemudian sampai kain kafan bermerek? Aduh, emangnya dikira malaikat takut ngeliat gitu mau makin demen, wah duit dari mana loh, kan begitu. Hadirin khotaliman, sampai bermerek Louis Vuitton, astagfirullahaladzim. Ya, ya. Saya nggak tahu kalau kemudian nisannya dari Hermes atau dari yang nggak tahu. Ya. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, kembali bahwa nanti di akhirat hanya orang-orang yang beriman yang bisa menjawab. Nggak bisa gagah-gagahan, nggak ada. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tapi wal iazubillah, ada orang-orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, saat itu kemudian dikatakan himpitlah dia. Ya. Bagaimana kemudian diberikan siksa? Hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi satu kuburan. Dan kemudian Nabi bertanya, apa yang dilakukan dua orang ini? Dua orang ini sedang diazab kubur. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kemudian Nabi menyampaikan, yang satu orang yang tidak bersih setelah dia buang air kecil. Yang satu lagi adalah suka membawa omongan atau yang disebut dengan namimah atau provokasi. Makanya masalah ngebersihin bekas pipis ini, aduh, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, satu hal yang sangat penting. Ya. Mohon maaf, para ulama sampai ngajarin bagaimana cara biar kita tuntas dalam buang air kecil. Apa caranya? Berdehem. Walaupun kita nggak gatel. Kenapa? Biar kemudian tersentak. Karena seringnya kita ngerasa udah selesai, pas dimasukin, ceret, ya. Hati-hati kita bawa najis. Dan itu hadirin khotaliman rahimakumullah yang kemudian mengundang azab kubur. Ya. Hadisnya hadis ahad. Ini saya Allah berikan amanah S1, S2, S3 di bidang hadis. Hadisnya memang hadis ahad. Tapi hadis ahad itu bisa digunakan dan bisa dipercayai. Teman-teman kita dari Hizbut Tahrir, walaupun ormasnya sudah dibubarkan, tapi ustadz-ustadznya masih banyak. Ya, mereka nggak mengakui hadis ahad. Saya katakan di sini, ini juga direkam bahwa hadis ahad bisa digunakan baik secara hukum maupun berkaitan tentang akidah. Jadi mereka nggak percaya azab dan nikmat kubur karena alasannya adalah hadis ahad. Hadis ahad itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembagian hadis itu ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Hadis ahad nanti ada 3. Ada yang cuma diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Tapi yang jadi concern kita dalam ilmu hadis adalah bahwa walaupun satu, valid enggak? Kalau valid, buktinya semua kemudian meriwayatkan. Apa contohnya? Hadis innamal a'malu binniyat. Coba Bapak Ibu buka berbagai macam kitab yang meriwayatkan cuma Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, dari Umar bin Khattab kemudian cuma Alqamah. Jadi cuma satu. Tapi kita bisa menerima. Kenapa? Ini valid, ini sahih. Saya dipahami. Jadi ada ahad itu yang pertama yang disebut dengan gharib. Ada yang kedua aziz. Ini cuma 2 sahabat yang meriwayatkan. Ada yang kemudian masyhur lebih dari 2, tapi nggak banyak banget seperti mutawatir. Para ulama hadis mengatakan hadis ahad bisa dipakai buat hujjah, bisa diamalkan dan bisa kita percayai. Ya, ini kalau ada yang teman-teman yang masih ngaji sama teman-teman Hizbut Tahrir, sampaikan bahwa dalam ilmu hadis bahwa hadis ahad bisa digunakan untuk dasar hukum dan untuk masalah-masalah akidah. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, itulah keadaan di alam barzakh.
Dan ini tadi saya katakan bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Ya, ya Allah, orang tua kita yang meninggal kita hitung. Almarhum bapak saya tahun 2002 ketika kami ke sana dengan ibu, ya Allah, udah 22 tahun, nggak kerasa. Ya. Kita juga nggak tahu, ya Allah, di alam barzakh ini. Ya. Nanti di alam kubur berapa tahun sampai Allah bangkitkan manusia, ya Allah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kita akan ditanya tentang Allah, kita akan ditanya tentang Nabi. Ya. Sering kita mengapa namanya dikasih tahu bahwa yang ditanyakan itu adalah man rob. Nah ini mohon maaf, biar kemudian pada ngaji. Ya. Jadikan kalau kopi itu ada Arabica, ada Robusta. Jadi ada salah satu kafe di Jakarta, kayaknya orangnya semangat tapi dia nggak ngerti ilmu. Jadi nama kafenya itu Man. Jadi atasnya M-A-N, terus bawahnya Robuka pakai C. Netizen pada bilang, gue nggak mau masuk, belum siap. Jadi nama kafenya Man Robuka, astagfirullahaladzim. Kan ada Arabica, Robusta, dia Man Robuka. Nih bagi yang pengusaha kafe banyak-banyak hadir dalam majelis ilmu, biar namain kafenya yang benar. Yang kedua, hadirin khotaliman rahimakumullah, hari dibangkitkan, ya Allah, ngeri. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tarawunaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tarawunaha tadkhulu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan yang luar biasa, di mana para wanita lalai terhadap anak yang sedang disusui. Padahal yang namanya orang tua itu sangat perhatian dengan anaknya. Wah, pasti dibawa. Ini ketika kiamat begitu dahsyatnya. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, begitu juga wanita yang hamil kemudian akan keguguran. Kamu melihat orang kayak mabuk sempoyongan sana kemari. Mereka nggak mabuk kata Allah Subhanahu wa taala, tapi azab Allah begitu pedih. Ya. Saya kalau melihat masih ada kan di YouTube bagaimana detik-detik peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004. Ya. Kalau ada yang ini, itu luar biasa. Yang kemudian mobil ada di atas gedung, bagaimana paniknya orang. Itu hanya sebagian kecil. Itu yang disebut dengan tsunami. Ya. Ada yang tahu bagaimana kejadian di Poso, kejadian di Sulawesi berkaitan dengan likuifaksi. Ya. Dulu ketika saya memahami ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan hukuman kepada umat terdahulu dengan dibalikkan tanah, saya pikir udah kayak cake gitu, diambil terus dibalikin. Ternyata hadirin khotaliman rahimakumullah, kejadian likuifaksi di Sulawesi itu bagaimana pengakuan salah seorang merbot masjid yang selamat. Itu dia mengatakan pagi itu di bawah, seolah-olah itu di bawah lantai masjid seolah-olah kayak ada gorong-gorong besar dan air bergemuruh. Gak lama kemudian semua yang ada di halaman masjid itu kayak di blend, ya. Kayak ada dalam molen bangunan tuh kayak di blend. Dan kemudian gak ada yang tersisa, entah itu pohon, entah itu rumah, semua di blend. Sekitar 2 jam dan kemudian rata semua. Setelah itu berhenti dan setelah itu kembali mengeras. Sejauh mata memandang udah gak kelihatan. Subhanallah. Itu baru fenomena alam yang sedikit. Tsunami, likuifaksi. Ya. Bagaimana nanti dengan kiamat? Begitu dahsyatnya kiamat, maka para ulama sepakat bahwa pada saat kiamat sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Kenapa? Allah Maha Penyayang. Allah tidak ingin orang-orang yang beriman merasakan bagaimana dahsyatnya hari itu. Ya, nah ini nanti kajiannya tentang akhir zaman. Cuma kajian akhir zaman ini saya jarang membawakan karena banyakkan ustadz ngebawakan hadis akhir zaman itu yang kemudian cocokologi. Jadi hadisnya ada dicocok-cocokin dengan keadaan. Ini yang harus hati-hati. Ya. Ini cocok, Arab sekarang lagi begini, sekarang Muhammad bin ini cocokologi. Ya. Yang sangat bagus itu adalah hadisnya ada, verifikasi valid atau tidak, lihat bagaimana penjelasan para ulama yang terdahulu.
Ya. Bahkan mohon maaf, di sini saya juga mengatakan ada seorang ustadz yang biasa mengkaji tentang akhir zaman dan kemudian outputnya adalah bikin kampung akhir zaman di daerah Jawa Barat. Jadi dengan jamaahnya beli tanah, bangun rumah di sana setiap Jumat baca surat Al-Kahfi. Jadi ini melindungi nanti biar kemudian Dajjal nggak masuk. Aduh, kok begitu? Mestinya adalah pembahasan tentang hari kiamat ini menjadi suatu pelajaran kita untuk beramal, bukan bikin kampung. Aduh. Ya. Baik, hadirin liman rahimakumullah, bagaimana yaumul qiyamah, hari akan dibangkitkan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya adalah di padang mahsyar. Semua akan dibangkitkan. Bahkan para ulama mengatakan termasuk hewan-hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya. Inilah dalil para ulama yang mengatakan tidak ada binatang di bumi, burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kalian. Tidaklah kami apakan mereka dalam Al-Quran, kemudian Allah akan mengumpulkan mereka. Semua akan dibangkitkan di padang mahsyar. Inilah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam hadis dikatakan, ya, ini juga menjadi penguat, yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan semuanya. Ya. Binatang, hewan, burung-burung dan semuanya tegak di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semuanya di padang mahsyar, menanti bagaimana kemudian nasib kita masing-masing. Di sini juga hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dalam keadaan tanpa busana. Enggak ada lagi kemudian kalau di dunia mereka-mereka yang kemudian memiliki harta dengan pakaian gemerlapnya, dengan pakaian-pakaian mewahnya, enggak ada. Saat itu semuanya dalam keadaan tanpa busana, tanpa memakai sendal, tanpa kemudian memakai satupun perhiasan. Aisyah radhiyallahu anha sampai bertanya, ya Rasulullah, afananzuru ba'duna ba'dan, enggakah kita malu untuk kemudian ngelirik satu dengan yang lain? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, suasana lagi tegang, mencekam. Orang gak kefikiran untuk melihat orang yang lain. Disitulah yang kemudian diriwayatkan bagaimana matahari sangat dekat. Sehingga hadirin khotaliman rahimakumullah, gak ada tempat untuk bernaung, gak ada tempat untuk ngadem, kecuali apa yang Nabi SAW sabtakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Pada hari itu hanya 7 kelompok yang akan mendapatkan keteduhan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keteduhan dan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah disebutkan diantaranya adalah orang-orang yang hatinya tertambat dengan masjid. Ya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang demikian. Amin. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, lagi suasana demikian, maka Allah akan kumpulkan. Di situ saja hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana udah kelihatan, ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah Allah tampakkan bagaimana kehinaan sebagian amal. Ya. Bagaimana perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW sampaikan di dunia nanti pada padang mahsyar akan terlihat. Apa contohnya? Hadirin khotaliman rahimakumullah, orang-orang yang merasa sombong di dunia, dia merasa sombong dengan pangkatnya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya. Nanti pada saat padang mahsyar Allah jadikan dikecil. Yang tadi yang merasa wah, ya, kalau jalan juga kayaknya dadanya gini, ya. Yang kalau salaman cuma gini-gini doang, ya. Ya, sambil megang kan begitu, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ntar di akhirat nggak bisa begitu.
Allah tunjukkan di kecil, ya Allah. Ya. Begitu juga dengan orang yang suka meminta-minta. Ya, ini hati-hati. Dalam hadisnya dikatakan bahwa nanti pada hari akhirat nggak ada daging di wajahnya. Kelihatan. Ya. Kecuali kita meminta-minta untuk kemudian memberikan kepada orang lain. Nah ini makanya bagian ZIS dari Masjid Darussalam jangan, waduh Ustadz saya berarti nggak bisa ngajuin proposal. Enggak. Itu kan bukan buat kita. Ya. Bahkan kalau meminta-minta karena memang kita butuh, ya silakan, tapi secukupnya. Yang dimaksud dengan meminta-minta ini adalah bagaimana menjadi profesi. Ya Allah, Bapak Ibu Allah, yang nipu akan kelihatan, dibongkar saat itu. Ya Allah, di hadapan manusia, Bapak Ibu bisa dibayangkan, di hadapan manusia. Matahari begitu dekatnya, bagaimana panasnya, orang begitu mencekam. Ya Allah, ini tadi saya katakan, belum hisab, belum mizan, belum. Tapi udah Allah perlihatkan. Ya Allah. Makanya dalam beberapa doa, para imam-imam itu kan mengatakan, ya Allah, bagaimana kumpulkan kami di padang mahsyar bersama umat Nabi Muhammad SAW. Biar kita kemudian udah dikumpulin. Ya. Di status WA saya menyebutkan hadis tentang sahabat-sahabat yang dijanjikan surga. Dan saya mengatakan, ingat-ingat, rasakan dalam hati untuk cinta kepada mereka. Karena kenapa? Nabi bersabda pada nanti hari kiamat kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Yeah. Sugan kalau kita beramal sendiri mah aduh mungkin gak banyak, tapi kita cinta sama orang soleh, mudah-mudahan kemudian kita ikut. Yeah. Nah, tapi itu juga yang akhirnya jadi dalil. Kan sekarang terjadi perubahan. Kalau zaman dulu orang ketemu kiai minta doa, sekarang minta foto. Alasannya biar nanti di akhirat ada ininya. Kita pernah dulu foto bareng Pak Kiai di Darussalam. Lah kan udah gak bawa foto dulu mah ntar. Ya. Nah, ini bisa-bisa aja sebenarnya. Ya. Tapi yang pasti mahabbahnya, bagaimana cinta kepada orang soleh. Ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, di padang mahsyar saya katakan bagaimana jaraknya cuma 1 mil. Ya. Manusia nunggu bagaimana sidang dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah hadirin khotimah rahimakumullah, orang ada yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat dari Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, aku pun tergelincir, tergoda oleh setan mendekati pohon yang terlarang. Datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, jangan kepadaku, aku pernah membunuh seseorang. Ya. Datang lagi kepada Nabi yang lain. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kemudian memberikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat. Ya Allah, Bapak Ibu, di situ kita dalam keadaan mencekam. Ya. Kita baru kemudian mulai terbayang. Ya. Ini mohon maaf, kita di dunia saja. Bagaimana kalau saya nonton lagi YouTube, kadang saya perhatikan, ya Allah, bagaimana materi yang saya sampaikan, ucapan saya. Bapak Ibu bisa bayangin gak kalau kemudian di akhirat Allah setel lagi, Allah kemudian perlihatkan lagi. Kita udah mulai kebayang, ya Allah, ini waktu saya sendirian, orang gak ada yang tahu. Bagaimana khayalan saya, apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan, ya Allah. Ya. Itu padang mahsyar begitu dahsyatnya. Hadirin khotimah iman rahimakumullah, saya kira saya cukupkan dulu sampai sini karena sudah syuruk dan ini baru fase yang ketiga. Jadi memang perjalanan panjang kita menuju pulang dan hidup kita singkat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita yang masih kurang amalnya, ayo ya, bagaimana kita banyakin amal. Kita yang masih kemudian banyak hartanya, ayo kita infakkan. Ada seorang hamba Allah, ya, saya ketemu di Jakarta, dia sempat bilang, Pak Ustadz, saya hidup di dunia alhamdulillah udah Allah kasih kesenangan, rumah gede, bagaimana kendaraan, ya. Ya satu yang saya cuma kepengen, apa saya bilang? Kata beliau, saya pengen di akhirat juga hidup seneng kayak begini. Kata saya caranya gampang Pak. Beliau tertarik, gimana caranya Pak Ustadz? Ya tinggal dipindahin aja kesenangan di sini, pindahin ke akhirat. Maksudnya infakkan, kan begitu. Kalau kita hidup di sini seneng, rumah besar, adem,
mobil enak, harta. Sekarang kita pindahkan dengan cara kita infak, dengan cara kita wakaf. Ya. Kalau dulu kiai saya bilang, Gus, kalau kita naik ke gunung, kan mestinya bawa bekal. Kalau kita bawa ransel, berat. Yang paling enak gimana? Ranselnya kita titip sama orang, ntar di puncak dibalikin lagi ke kita. Begitu gak? Begitu juga dengan harta. Kalau kita bawa sendiri berat Bapak Ibu. Ditanyanya dua hal. Min ainak tasabahu wa fima anfaqu. Dari mana? Dikemanain? Yang paling enak kalau titip sama orang. Kita wakafkan, kita infakkan. Nanti di akhirat dapat lagi kepada kita. Cuma sudah dalam bentuk pahala kepada kita. Yang masih kurang infaknya, hayu. Yang masih kurang sedekahnya, hayu. Yang masih kurang baca Qur'annya, hayu. Yang masih banyak dosanya, tobat. Ya. Maksiat itu capek Bapak Ibu, harus susulumputan, harus diam-diam. Ya. Ya. Enak mana, taat apa maksiat? Gampang mana, taat apa maksiat? Kalau taat, tahajud, Bapak bangun tadi jam 4, boleh nggak tahajud jam 4? Tapi kalau mau maling jam 4 udah kesiangan. Udah kesiangan jam 4, kudu jam 1. Ya. Bapak mau ke masjid, nyalain mobil, berangkat terang-terangan, enak nggak? Kalau maling mah susah, mesti susulumputan dia. Wah, enakan taat Bapak Ibu. Maksiatnya capek. Ya. Jadi karena itu hayu yang masih suka maksiat-maksiat, udah ya tinggalin ya. Kita bikin resolusi habis lebaran ini bagaimana kita ingin lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Enggak usah ada tanya jawab ya, udah kelebihan lama ya. Kita akhiri dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.